Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathia Putri, NIM 230913.61148, Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang UTS yang berjudul Pengumpulan, Pengambilan Sampel, dan Pengolahan Data. Apa itu pengumpulan data? Definisi pengumpulan data adalah proses mengumpulkan informasi tujuannya untuk menjawab pertanyaan penelitian. Metode utama yakni metode pengumpulan data meliputi survei dan observasi. Juga ada wawancara dan eksperimen. Studi kasus, sebuah rumah sakit ingin mengetahui rata-rata lama rawat inap pasien di bangsa penyakit dalam. Berikut adalah data rawat inap dalam hari dari 10 pasien yang dipilih secara acak, yakni 5, 7, 10, 3, 6, 8, 4, 9, 12, 6. 1. Tentukan mean atau nilai rata-rata lama rawat inap pasien. 2. Hitung median dari data tersebut. 3. Tentukan modus dari data tersebut. 4. Hitung simpangan baku standar deviation dari data tersebut, yakni mencari data rumus mean. Cara mencari mean atau rata-rata yakni jumlah seluruh data per banyaknya data, yakni X sama dengan 5 ditambah 10 tambah 3 tambah 6 tambah 8 ditambah 4 tambah 9 ditambah 12 tambah 6 per 10. Maka hasilnya ini 7 hari lama rawat inapnya. Median atau nilai tengah yakni dari data yang telah urutkan data terlebih dahulu, yakni 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Karena jumlah data genap N sama dengan 1, median dihitung dengan rumus median, maka hasilnya adalah 6,5 hari. 3. Modus nilai yang paling sering muncul. Modus yakni nilai yang sering muncul dari data yang sudah diurutkan 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Angka 6 muncul 2 kali, sedangkan yang lain hanya muncul sekali. Jadi modus dari data ini adalah 6 hari. Simpangan baku. Rumus simpangan baku yakni pada gambar tersebut jumlahkan hasil kuadratnya, yakni 4 ditambah 0 ditambah 9 tambah 16 tambah 1 tambah 9 tambah 4 tambah 25 tambah 1 sama dengan 70. Jadi simpangan baku dari data tersebut adalah sekitar 265 hari. Kesimpulannya, dari data lama rawat inap pasien diperoleh mean rata-rata 7 hari, median nilai tengah 6,5 hari, modus nilai yang sering muncul 6 hari, simpangan baku sekitar 2,65 hari. Mengapa penting dalam pengambilan sampel? Yakni pengambilan sampel adalah memilih sebagian dari populasi, tujuannya untuk mewakili seluruh populasi. Pentingnya karena lebih efisien daripada meneliti seluruh populasi, menghemat waktu dan biaya. Jenis metode pengambilan sampel yakni random. Setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Stratified, populasi dibagi menjadi kelompok strata, lalu sampel dipilih dari setiap strata. Cluster, populasi dibagi menjadi kelompok cluster, lalu seluruh cluster dipilih. Contoh soal pengambilan sampel. Sebuah rumah sakit memiliki 1.200 pasien yang dirawat dalam setahun. Seorang peneliti ingin melakukan penelitian tentang kepuasan pasien terhadap layanan rumah sakit. Karena keterbatasan waktu dan biaya, peneliti hanya akan mengambil sampel 10% dari seluruh populasi pasien. 1. Berapa banyak sampel yang harus diambil? 2. Jika peneliti ingin menggunakan stratified random sampling dan rumah sakit memiliki 3 bangsal A 500 pasien, bangsal B 400 pasien, bangsal C 300 pasien. Bagaimana cara menentukan jumlah sampel dari masing-masing bangsal? Jawabannya yakni 1. Menentukan jumlah sampel menggunakan rumus N sama dengan P kali N. N yakni jumlah sampel yang dibutuhkan, P yakni proporsi sampel yang diambil 10% sama dengan 0,1. N total populasi 1.200 pasien. Perhitungan N sama dengan 0,1 dikali 1.200 sama dengan 120. 2. Stratified random sampling. Dalam teknik stratified random sampling, jumlah sampel diambil secara proporsional dari setiap kelompok strata berdasarkan rumus
NI sama dengan NI per N dikali N. NI jumlah sampel dari strata K1, NI N besar I kecil jumlah populasi dari strata K1, N total populasi, N kecil jumlah sampel total. Hitung sampel untuk masing-masing bangsal, yakni bangsal A, NA sama dengan 500 dikali 1200, 500 per 1200 dikali 120 sama dengan 50. Bangsal B 400 pasien, NB sama dengan 400 per 1200 dikali 120 sama dengan 40. Bangsal C 300 pasien, yakni NC sama dengan 300 per 1200 dikali 120 sama dengan 30. Dari hasil tersebut, yakni bangsal A 50 pasien, bangsal B 40 pasien, bangsal C 30 pasien. Kesimpulannya, dari populasi 1200 pasien, peneliti mengambil 120 pasien sebagai sampel, 10% dari populasi. Dengan Strathfield random sampling, pembagian sampel adalah bangsal A 50 pasien, bangsal B 40 pasien, bangsal C 30 pasien, sesuai dengan proporsi populasi di setiap bangsal. Pengolahan data, langkah utama yakni pembersihan data, menghapus data yang tidak relevan atau salah. 2. Transformasi data, mengubah data ke format yang sesuai. 3. Analisis data, menggunakan teknik statistik untuk menemukan pola. Contoh soal pengolahan yakni berdasarkan gambar, studi kasus penyerapan. 1. Pengumpulan, survei pelanggan untuk mengetahui kepuasan. 2. Pengambilan memilih sampel representatif dari pelanggan. 3. Pengolahan analisis data survei untuk mengidentifikasi tren. Contoh, meningkatkan kepuasan pelanggan berdasarkan analisis data. Sebuah rumah sakit ingin mengetahui rata-rata jumlah pasien yang datang ke IGD setiap hari dalam 1 minggu. Berikut adalah data jumlah pasien dalam 7 hari terakhir. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu. Hari Senin yakni 50, Selasa 65, Rabu 70, Kamis 55, Jumat 60, Sabtu 75, Minggu 80. Berdasarkan data tersebut, hitunglah median, modus, simpangan baku. Yakni median 50 ditambah 65 ditambah 70 tambah 55 tambah 60 tambah 75 tambah 80 per 7, hasilnya 65. Median yakni data dari yang terkecil ke terbesar, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80. Karena jumlah data ganjil, median adalah nilai tengah. Jadi mediannya 65. Modus nilai yang paling sering muncul, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80. Semua nilai hanya muncul sekali sehingga tidak ada modus dalam data ini. 4. Simpangan baku atau standard deviation. Hitung selisih setiap nilai dari median 65 lalu kuadratkan. Jumlahkan hasil kuadrat 225 ditambah 100 tambah 25 tambah 0 tambah 25 tambah 100 tambah 225 sama dengan 700. Jadi simpangan bakunya. Kesimpulannya, dari data jumlah pasien IGD selama seminggu diperoleh median 65 pasien per hari, median 65 pasien, modus tidak ada karena semua nilai muncul hanya satu kali atau unik. Simpangan baku 10 pasien. Analisis ini menunjukkan bahwa rata-rata pasien IGD per hari adalah 65 pasien dengan penyebaran data sekitar kurang lebih 10 pasien di rata-rata tersebut. Kesimpulan, ringkasan dan implikasi pengumpulan, pengambilan sampel, dan pengolahan data penting dalam penelitian. Ketiganya membantu dalam pengambilan keputusan, memastikan data akurat dan representatif sangat krusial. Sekian presentasi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.